Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Nabila Munira Harja. Saya dari kelas konfigurasi ERP Genap 2022-2023. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai inventory costing method FIFO dan inventory valuation automated pada modul inventory 2016. Di sini saya akan menjelaskan skenario yang akan kita lakukan sebelum mengerjakan tutorial ini. Ikut skenario-nya. Yang pertama, kita akan membeli rak dari Gemini Furniture sebanyak 2 kali. Pembelian pertama seharga 1 juta sebanyak 5 buah, dan pembelian kedua seharga 1.200.000 sebanyak 2 buah. Selanjutnya, kita akan menjual ke Diko Edik dengan harga 1.500.000 dalam 2 kali transaksi yang berbeda, masing-masing terjual 3 meja dan 3 meja. Jadi nantinya yang akan terjual adalah 6 meja dari total 7 meja yang kita punya. Oke, di sini kita akan menggunakan Vivo untuk penerapan produk yang keluar dan masuk di inventory kita, yaitu seperti ini gambarannya. Jadi, ada 5 produk yang pertama kali masuk dengan harga 1 juta, jadi total cost-nya adalah 5 juta. Lalu kemudian ada masuk lagi 2 produk yang masing-masing harganya ternyata naik menjadi 1.200.000 sehingga total cost-nya menjadi 2.400.000. Lalu saat yang pertama masuk, dia masuk ke dalam inventory on hand berarti dengan kuantitas yang sama, yaitu 5. Lalu yang kedua, saat masuk, maka kuantitas on hand-nya adalah kuantitas sebelumnya ditambah kuantitas yang baru. Jadi di sini yang warna oranye ada 2, yaitu 5 dan 2 dengan masing-masing harga yang berbeda. Gitu. Selanjutnya, tidak ada produk yang masuk lagi, namun ada produk yang terjual gitu. Produk yang terjual ada 3. Yang pertama ada 3, itu dengan harga 1 juta, lalu total ada 3 juta. Mengapa demikian? Karena sebelumnya kita udah menggunakan Vivo, yaitu first in, first out, sehingga yang akan dijual terlebih dahulu adalah 3 produk yang dari total 5 produk yang harganya 1 juta, bukan yang 2 juta, yang 1,2 terlebih dahulu. Jadi di sini 5 produk akan dikurangi dengan 3 produk yang terjual, yaitu tinggal 2 produk dengan harga 1 juta, yang awalnya dibeli dengan harga 1 juta, dan ada 2 produk pula yang awalnya dibeli dengan harga 1.200.000. Jadi di sini masih ada 4 produk totalnya. Lalu ada transaksi kedua, yaitu dibeli 3 produk lagi. Namun di sini ada yang kuantitas 5, hanya tersisa 2 ya. Nah, dari situ maka kita akan mengambil semua yang 1 juta, yaitu ada 2, dan yang 1.200.000 ada 1 kuantitasnya gitu. Dari sini maka kuantitas yang ada di inventory on hand akan tersisa cuma 1, dan yang 1 yang tersisa adalah yang harga 1.200.000 ini. Jadi produk-produk yang keluar akan berurutan sesuai dengan masuknya. Lalu di sini ada tahapan awalnya, yaitu kita akan membuat produk kategori dengan costing method FIFO dan inventory valuation yang automated. Lalu buat produk baru, yaitu meja, dengan produk kategori yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita buat dia itu can be sold dan can be purchased, dan produk type-nya storable. Lalu nanti masukkan sales price-nya seharga 1.500.000. Oke, kita akan mulai langsung ke tutorialnya. Sini kita akan masuk ke Udunya dulu. Oke, pertama kita akan langsung pergi ke inventory terlebih dahulu. Dari inventory kita akan buat produk kategori dengan pergi ke configuration, lalu klik produk kategori. Dari sini kita akan buat produk kategori yang baru, kita beri nama Prap untuk menandai kalau misalnya yang untuk yang baru yaitu Vivo. Lalu dari sini semua kita hanya perlu men-set yang bagian costing method, yaitu menjadi Vivo, dan inventory valuation menjadi automated. Untuk setting yang lainnya bisa kita gunakan yang default saja, lalu di save manually. Oke, selanjutnya kita pergi ke produk. Kita klik produk untuk membuat produk baru. Kita buat produk yang bernama rak. Lalu untuk produk cek yang bagian ini, lalu sudah ikuti default saja karena memang sudah terklik bagian can be sold dan can be purchased. Lalu produk type-nya kita gunakan storable product. Lalu kita pergi ke sini, yaitu sales price seperti yang sudah kita buat di skenario, yaitu 1.500.000. Untuk cost seperti cost yang paling pertama kita gunakan saja 1 juta. Oke. Produk kategori kita gunakan yang terbaru, yang tadi sudah kita buat. Kita cari namanya rak ya, rak F. Oke, dengan referensi untuk mempermudah kita buat rak.
Oke, kita akan save manually. Produk sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan proses pertama. Kita akan membeli dulu barangnya dari kita akan membeli barang dulu dari Gemini Furniture. Nah, itu berarti kita akan melakukan purchase. Kita akan pergi ke modul purchase. Oke, kita akan buat quotation di sini. Vendornya adalah Gemini Furniture. Oke, produknya kita pilih rak. Oke, sudah ada di sini. Kuantitasnya hanya kuantitas yang perlu kita ganti menjadi 5. Untuk unit price kita sudah ikuti yang default saja 1 juta. Oke, akan kita save manually. Oke, setelah di save maka RFQ-nya terbentuk dan kita langsung confirm order saja. Oke, maka sudah terbentuk purchase order. Lalu kita akan klik di receive product. Oke, awalnya masih berstatus ready. Lalu kita set done-nya menjadi 5. Oke, lalu kita bisa save manually dan bisa kita langsung validate. Oke, status sudah menjadi done saat ini. Kemudian kita bisa lakukan purchase lagi. Kita create lagi. Kenapa? Karena kita tadi sudah di scenario kita sudah bilang kita bakal beli 2 kali, yaitu dari Gemini lagi, Gemini Furniture. Terus kita akan add product berupa rak. Namun ada yang berbeda di sini, yaitu dari sisi kuantitas kita hanya akan membeli 2 dan terdapat perubahan dari unit price yang awalnya 1 juta menjadi 1.200.000. Oke, maka total sudah sesuai, maka kita save manually. Setelah di save, maka kita akan langsung confirm order saja. Lalu kita akan klik receive product. Jangan lupa untuk men-set done-nya menjadi langsung kuantitas yang sesuai. Lalu kita save manually dan validate. Oke, status akan menjadi done. Kemudian kita bisa cek juga perubahan stoknya dengan kita pergi kembali ke modul inventory dan klik di bagian reporting dan di valuation. Di valuation kita bisa lihat kalau misalnya kayak kita bakal coba berdasarkan produk dan di bagian rak kita bisa lihat bahwa terdapat yang masuk pertama kali yang 1 juta dan yang kedua kali yaitu yang di 1.200.000 dan kuantitasnya ada 5 dan 2. Jika dilihat dari sisi produk, kita coba cari dengan produk. Bisa kita lihat juga bahwa on hand-nya sudah ada 7, in-nya ada 2, dan out-nya masih ada 0 karena belum ada yang keluar. Oke. Dari sini kita akan coba mengerjakan lagi untuk senario yang bagian kedua, yaitu untuk menjual produknya ke Ediko Adik. Dari sini kita akan pergi ke modul sales. Jadi, dari modul sales kita bisa langsung create quotation saja. Customer kita adalah Deko Edik. Oke, kita akan add produknya berupa rak. Oke, unit price sudah 1,5, rak dan kuantitasnya seperti senario kita akan jual pertama kali 3 dulu. Dari sini bisa langsung kita save manually dan langsung bisa status awalnya adalah quotation, lalu kita confirm saja langsung. Setelah confirm maka akan terbentuk sales order di sana. Oke. Sales order sudah terbentuk, maka kita bisa create invoice saja. Oke, create invoice. Oke, invoice sudah terbentuk dan sales order sudah ada, berarti prosesnya sudah selesai. Lalu kita akan membuat
quotation baru lagi, yaitu penjualan yang kedua, ke Diko Edit juga. Ke Diko Edit juga, dan kita akan menjual produk yang sama, yaitu ini description sesuai kuantitinya kita ganti menjadi 3. Untuk penjualan kedua kita juga pakai 3 ya. Oke, harga masih sama. Lalu kita bisa save manually. Dan kita bisa langsung confirm. Oke, invoice bisa segera dibuat. Eh, maka sales order sudah terbentuk, invoice juga sudah terbentuk. Ini langsung kita confirm saja. Eh, Oke, sudah posted, terus kita lakukan register payment. Put yang default saja, create payment. Oke, prosesnya berakhir. Eh, yang untuk produk yang pertama juga kita lanjutkan untuk prosesnya, yaitu di invoice. Kita confirm saja langsung. Oke, kita langsung register payment. PT default dan key payment. Oke, sudah berakhir proses penjualannya. Kita akan coba pergi lagi ke modul inventory. Setelah proses salesnya berakhir, dari sisi baik delivery maupun yang lainnya, kita bakal langsung bisa cek di reporting, lalu di valuation, dan di sini kita bisa lihat di grup. Jika kita grup by product, maka ada 4 yang keluar di sini, yaitu di oke. Di sini kita menjual yang 3 juta, yang sebanyak 3 juta, dan di sini sebanyak 3.200.000. Yang total value 3.200.000. Mengapa 3.200.000? Seperti yang sudah dijelaskan pada awal, dua quantity yang pertama itu adalah quantity yang dari harga 1 juta dan satunya yang dari harga 1,2 juta. Sehingga total value-nya bukan cuma 3 juta, namun menjadi 3.200.000. Oke, jika kita melihat dari sisi produk, kalau kita bisa lihat di products, kita cari raw, maka quantity on hand-nya seperti yang sudah kita buat di awal, kita ada tinggal tersisa 1, yaitu hanya 31 tadi, karena awalnya kita punya 7, lalu kita jual 6. Lalu kita juga punya tadi kan in-nya ada hanya 2 tapi out-nya belum, tapi ini karena out-nya sudah ada 2 kali penjualan, maka ada 2 kali out. Lalu di sini juga ada 7 unit yang di-purchase dan ada 6 unit yang sold, berubah menjadi 5. Di sini kita lihat ada yang costnya 1.200.000. Awalnya ada 1 juta karena berubah sesuai dengan stok terakhir, harganya itu di 1.200.000. Namun untuk sales price kita harga tetap 1,5. Sekian untuk di inventory-nya. Namun untuk kita lihat di yang automated tadi, seperti yang kita sudah buat di awal, kita punya inventory valuation berupa automated, maka kita bisa cek di modul accounting. Lalu kita bisa pergi ke menu accounting dan kita pergi ke journal items. Oke, di journal items, karena proses ini dilakukan secara automated, maka akan tercatat dari kita beli. Semua proses yang mengalami posting ke dalam jurnal akan dilakukan secara otomatis oleh Udo. Nah, di sini ada rak-rak-rak. Berbeda jika kita menggunakan manual. Jika kita membuat manual, maka kita harus memasukkannya secara manual dan tidak akan otomatis terrecord dan terpost oleh Udo-nya. Baik, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf. Terima kasih.